Perintah Kaisar Naga. Bab 1161 sampai dengan 1170. Audiobook Novel Silat. Episode 117. Melihat tulang-tulang di seluruh pegunungan dan dataran, kaki staf kapal pesiar itu lemah dan hanya bisa dibawa pergi. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Dev melihat beberapa rumah yang ditumpuk dengan batu di area yang relatif datar. Bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya berjalan lurus menuju rumah yang lebih besar. Dev dan yang lainnya dikurung. Ketika bajak laut memasuki rumah terbesar, seorang pria dengan rambut acak-acakan sedang duduk di rumah. Melihat rambut pria, sepertinya tidak masuk akal selama beberapa tahun. Tubuh berbau darah. Pria ini adalah kepala bajak laut di Pulau Tengkorak yang disebut Batu. Melihat para perompak masuk, Batu sedikit mengernyit. Bloodhand, mengapa kamu kembali begitu cepat kali ini? Bagaimana panennya? Batu bertanya pada bajak laut dengan dingin. Bos, kali ini kita punya kapal pesiar, tapi tidak ada turis, hanya 15 orang. Kata Bloody hati-hati. Apa? 15 orang? Batu langsung meledak marah, apa gunanya 15 orang? Sihir saya berada pada titik kritis sekarang, dan 50 orang diperlukan. Bos, tenang, saya akan segera membawa seseorang untuk mencarinya. Tangan berdarah gemetar ketakutan. Lupakan saja, aku akan pergi ke laut sendiri dalam 2 hari. Batu melambaikan tangannya, lalu bertanya. Di antara 15 orang ini, apakah ada pejuang? Bloody menggelengkan kepalanya, tidak, mereka semua adalah orang biasa. Mendengar ini, Batu mengerutkan kening lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, perusahaan mana yang memiliki kapal pesiar itu? Temukan cara untuk menghubungi dan meminta mereka untuk menebusnya, lalu tahan saja orang-orang yang datang. Dipahami. Satu penumpang. Bloody mengangguk dan pergi. Batu memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dengan energi 50 orang lagi, dia akan dapat melangkah ke Wusong dalam 1 langkah, dan kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif. Awalnya, Batu dan yang lainnya adalah pembudidaya jahat, tetapi mereka diburu dan dipaksa untuk datang ke pulau terpencil ini. Itu kemudian berganti nama menjadi Pulau Tengkorak, dan Batu tinggal di Pulau Tengkorak dengan perampokan di laut. Pulau Tengkorak kekurangan bahan, dan hampir tidak ada sumber daya untuk diolah, sehingga esensi dari orang yang hidup telah menjadi satu-satunya sumber daya bagi Batu untuk diolah. Pada saat ini, Dev, yang dikurung di rumah Batu, menyebarkan kesadarannya dan dengan cepat mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi seluruh pulau. Dan di tempat dekat laut di barat daya Pulau Tengkorak, di mana langit mendung, pasti ada banyak tulang yang terkubur di tanah. Tepat ketika kesadaran Dev menyebar, dia bergerak menuju rumah Batu terbesar. Batu yang awalnya tertekan, tiba-tiba berdiri. Kemudian dia melihat sekeliling dengan gugup. Karena dia baru saja merasakan napas yang sangat berbahaya. Meskipun napas ini cepat berlalu, dia masih menyadarinya. Batu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Napas seperti ini tidak akan pernah dikeluarkan oleh bawahannya. Tangan berdarah, tangan berdarah. Batu berteriak keras. Segera, tangan berdarah mendorong pintu dan berjalan masuk. Bos, ada apa? Tanya berdarah. Di mana orang yang kamu tangkap? Bawa aku untuk melihat. Kata Batu. Tangan berdarah itu mengangguk, lalu membawa Batu menuju rumah Batu tempat Dev dan yang lainnya di penjara. Pada saat ini, mereka yang ditangkap semua berkerumun, menggigil satu persatu, dan beberapa terus berdoa. Hanya Dev yang berdiri sendiri, melihat situasi di luar melalui jendela kecil. Pintu didorong terbuka, dan tangan berdarah itu masuk bersama Batu. Mereka yang tertangkap melihat Batu yang seperti buas, semakin panik, bahkan ada yang berteriak kaget. Apa namanya? Itu akan membunuh kalian semua jika kalian tidak jujur. Tangan berdarah itu menegur dengan keras. Benar saja, orang-orang itu sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani berbicara. Batu meliriknya, dan akhirnya matanya tertuju pada Dev. Pada saat ini, Dev telah menyembunyikan napasnya, dan dengan kekuatan Batu, dia tidak dapat melihat melalui Dev. Bos, semua orang ada di sini.
Tangan berdarah itu berkata kepada batu. Batu mengangguk, lalu perlahan berjalan menuju Dev. Dan Dev memandang batu seperti itu, dan tidak sedikit pun panik, tetapi ketika batu mendekat, bau busuk dan darah di tubuhnya membuat Dev mengerutkan alisnya. Batu masih ingin mendekati Dev, tetapi dihentikan oleh Dev. Berhenti, jangan maju, jangan menakuti orang sampai mati, tetapi juga membunuh orang. Ada air di mana-mana, tidak ada yang mandi, baunya. Kata-kata Dev membuat batu langsung terpana. Karena setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berbicara dengannya seperti ini, dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia bau. Brengsek, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencari kematian? Tangan berdarah itu menatap, dan kemudian langkah kuat datang ke Dev, siap untuk memberi pelajaran pada Dev. Tapi siapa tahu, tubuh tangan berdarah itu baru saja mendekati Dev. Saya merasakan kekuatan mengerikan meletus dari Dev. Dev tidak bergerak, dan tubuh berdarah itu langsung terbang keluar. Kemudian dia membanting ke dinding batu dengan kejam dan memuntahkan darah. Perubahan mendadak ini membuat batu seketika tercengang. Bagaimana mengatakan tangan darah adalah kekuatan puncak Tuan, dan dia akan segera memasuki Tuan besar. Sekarang dia bahkan tidak menyentuh lawan, dia langsung tersingkir. Ini juga keterlaluan. Bahkan dalam keadaan puncak Master Agungnya, dia tidak bisa melakukan ini, kecuali dia melangkah ke Wuzong. Mungkinkah orang di depannya adalah Wuzong? Memikirkan dahi batu ini langsung berkeringat dingin. Di sisi lain, Dev memancarkan cahaya keemasan samar di tubuhnya, dan napas di tubuhnya langsung meroket. Batu, yang berdiri di depan Dev, tiba-tiba merasakan sebuah gunung menekannya, dan kemudian dia menekuk lututnya dan berlutut ke tanah. Pada saat ini, Batu mengerti bahwa orang di depannya pasti adalah sekte bela diri, dan dia pasti melampaui kekuatan sekte bela diri kelas 5. Dia tidak mengerti, mengapa dia menangkap Wuzong kali ini? Kamu adalah bos dari pulau ini? Dev bertanya pada Batu, yang sedang berlutut di tanah. Iya, saya. Nama saya Batu, saya tidak tahu nama orang yang berpangkat tinggi itu. Batu mengangguk lagi dan lagi. Di depan Dev, Batu tidak berani berpikir. Kesenjangan kekuatan membuatnya tahu bahwa tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu sia-sia. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah patuh. Namaku Dev. Dev berkata dengan ringan. Begitu nama Dev diucapkan, Batu duduk di tanah dengan tiupan. Lalu dia menatap Dev dengan ngeri. Kamu Dev. Batu gemetar. Kamu kenal aku? Dev agak aneh. Di tempat di mana burung tidak buang air, tidak ada internet, bagaimana Batu ini bisa tahu sendiri? Batu mengangguk. Saya pernah mendengar nama Tuan Chen dan memenggal Kuo Wei, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Setelah mendengar ini, Dev sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa kejadian ini akan berdampak besar. Bahkan di tempat di mana burung tidak buang air besar, mereka juga dapat mendengar perbuatan mereka sendiri. Kamu singkirkan semua ini sekarang. Dev melihat staf yang meringkuk di sudut dan berkata kepada Batu. Oke, lepaskan sekarang. Setelah Batu selesai berbicara, dia berkata ke tangan berdarah, cepat dan dengarkan Tuan Chen, lepaskan dia. Tangan berdarah naik dengan susah payah, dan kemudian memanggil seseorang untuk melepaskan semua staf. Ini hanya orang biasa, di mana saya pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi setelah dimasukkan kembali ke kapal pesiar, dia menyalakan kapal dan melarikan diri, meninggalkan Dev sendirian. Tuan Chen, kami juga bajak laut yang terpaksa tidak berdaya. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan dan menyelamatkan hidup kami. Batu memohon pada Dev. Jika Anda hanya bajak laut dan tidak pernah menyakiti hidup siapapun, saya ingin menyelamatkan Anda, tetapi Anda adalah pembudidaya jahat yang telah membunuh sejumlah orang yang tidak diketahui. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya untuk membiarkan Anda pergi? Dev memandang Batu dengan dingin dan bertanya. Tuan Chen telah dianiaya, kami bukan pembudidaya jahat, kami hanya dikejar oleh musuh kami dan harus datang ke pulau terpencil ini. Saya belum pernah membunuh orang biasa sebelumnya, tolong biarkan Tuan Chen melepaskan saya. Batu mulai mengeluh. Kamu bilang aku bersalah padamu?
Mata Dev sedikit menyipit, dan kemudian dia berkata, "Ikut denganku, kurasa kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati." Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung ke arah barat daya. Batu memimpin seseorang untuk mengikuti, dan ketika dia melihat arah Dev, dia mulai panik. Karena di arah itu, banyak mayat dan tengkorak yang terkubur di sana. Hanya saja Batu tidak mengerti, bagaimana Dev bisa tahu? Dengan suasana hati yang gelisah, Batu mengikuti Dev ke tempat tulang belulang dikuburkan. Dev melambaikan tangannya, dan langsung dua bajak laut tersedot di depannya oleh sebuah kekuatan. "Hanya tempat ini, kalian berdua menggali untukku." Dev berkata kepada kedua bajak laut itu. Kedua bajak laut itu menoleh ke arah Batu, mereka harus menuruti perintah Batu. Tepat ketika kedua bajak laut itu ragu-ragu, Dev melambaikan tangannya. Kedua perompak tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan langsung dipukuli di kepala. Metode berdarah Dev mengejutkan semua bajak laut. "Kalian berdua datang dan gali untukku." Dev dengan cepat menunjuk kedua bajak laut. Kali ini, kedua perompak tidak berani ragu dan mulai menggali dengan keras. Setelah beberapa saat, satu demi satu, banyak tengkorak digali. Yin Qi yang membubung ke langit membuat suhu di sekitarnya langsung menjadi lebih dingin. Melihat tulang belulang yang tergali, keringat dingin Batu mulai bercucuran terus-menerus. "Apalagi yang harus kamu katakan?" Dev memandang Batu dengan dingin, matanya yang seperti obsidian memancarkan cahaya dingin dan ganas, yang membawa rasa penindasan yang tak terbatas. "Saya." Batu tergagap, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu pembudidaya jahat terkutuk, berapa banyak orang yang mati di tanganmu? Lihat tulang-tulang ini, ada anak-anak di antara mereka." Niat membunuh keluar dari tubuh Dev, dan dia perlahan berjalan menuju Batu. Batu terus mundur, dan akhirnya cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia meraih tangan berdarah di sampingnya dan melemparkannya ke arah Dev. Dev melambaikan tangannya. Ledakan! Tubuh tangan berdarah itu meledak di udara, berubah menjadi awan darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Batu melompat, lalu menceburkan diri ke laut. Selama bertahun-tahun di pulau ini, air Batu telah dilatih dengan sangat baik. Melihat Batu melompat ke laut, Dev tidak mengejarnya. Di laut yang luas ini, dia tahu bahwa bahkan jika Batu melompat ke laut, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa perahu, mustahil untuk kembali ke darat sama sekali. Dev menoleh dan melihat bajak laut yang tersisa. Melihat Dev menatap mereka, bajak laut ini ketakutan satu persatu, dan kemudian mereka semua ingin melarikan diri. "Tapi pulau kecil ini sangat besar, kemana kamu bisa melarikan diri?" Telapak tangan Dev berkedip dengan cahaya keemasan, dan kemudian cahaya keemasan melonjak, dan paksaan tanpa akhir menyelimuti pulau itu. Tidak ada gerakan, dan para perompak yang melarikan diri mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka dan meledak sampai mati. Mereka tidak tahan dengan paksaan yang berasal dari Dev. Semua bajak laut di pulau itu mati di tangan Dev. Tetapi ketika Dev melihat ke arah laut, dia menemukan bahwa Batu telah menghilang. Apakah orang ini tenggelam? Dev sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa dengan kekuatan master besar, tidak mungkin tenggelam di laut dengan mudah. Tepat ketika Dev bertanya-tanya, gelombang beberapa meter tiba-tiba meledak di permukaan laut, dan seluruh pulau terguncang oleh ombak. Kemudian seekor binatang raksasa setinggi lebih dari 10 meter menunjukkan kepalanya, dan di atas kepala itu, Batu menungganginya. Setelah binatang raksasa itu muncul dari air, ia dengan cepat berenang ke arah menjauhi daratan. Dev langsung mengerti mengapa Batu ini melompat ke laut. Ternyata dia masih memiliki kartu truf, mengetahui bahwa ada binatang raksasa di dalam air. Sangat mungkin bahwa binatang raksasa ini dibesarkan olehnya. Melihat Batu yang telah melarikan diri jauh, Dev tiba-tiba menarik napas dan melompat. Tubuh langsung menggambar gelombang putih di laut. Meskipun kecepatan raksasa itu sangat cepat, Dev dengan cepat menyusul. Melihat Dev mengejar, mata Batu penuh horor. "Dev, kamu dan aku tidak punya keluhan, bagaimana kalau membiarkanku pergi?" Batu berkata pada Dev. "Biarkan kamu pergi." Dev mencibir, "Jika saya melepaskan Anda, jiwa mereka yang mati secara tragis di tangan Anda tidak akan pernah beristirahat dengan tenang."
Dengan mengatakan itu, Dev menepuk batu dengan telapak tangan. Ketika batu melihat ini, dia menekan telapak tangan di kepala binatang raksasa itu, dan mata monster itu memancarkan cahaya aneh, yang jelas dikendalikan oleh Nabatu. Segera setelah itu, ekor binatang raksasa itu bergegas keluar dari air, lalu bertemu Dev, dan langsung menamparnya. Ledakan! Kekuatan monster itu hebat, dan setelah memukul dengan Dev, tubuh Dev dengan cepat mundur. Dev ditangguhkan di atas air, menatap binatang raksasa itu, matanya sedikit kental. Saat binatang raksasa itu baru saja menyentuh, Dev tahu bahwa binatang raksasa itu memiliki pil binatang buas, dan kekuatannya sebanding dengan seni bela diri kelas 5. Jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan Wusong peringkat kelima bertarung dengan binatang raksasa ini, dia pasti akan kalah. Lagi pula, dengan peringkat yang sama, kekuatan monster jauh lebih tinggi daripada manusia. Hanya saja monster-monster itu tidak punya pikiran, apalagi skill bertarung. Batu melihat bahwa Dev dipukul mundur oleh monster itu, dan ekspresi paniknya menghilang. Hahaha, Dev, kamu mungkin sangat kuat di darat, tetapi di dalam air, kekuatanmu sangat berkurang, dan kamu sama sekali bukan tandingan binatang raksasaku. Kamu biarkan aku pergi sekarang, dan aku tidak akan peduli padamu lagi, kalau tidak kita akan mengalami situasi saling terluka. Batu hanya ingin melarikan diri, dia tidak ingin benar-benar melawan Dev. Itu hanya monster kecil, kamu ingin negosiasi denganku dengan hewan itu? Itu tidak layak sama sekali. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih tangan kanannya ke arah kekosongan, dan kemudian pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga. Dan seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, seperti dewa. Melihat pemandangan ini, wajah Batu seketika mulai terlihat jelek kembali. Dan binatang raksasa itu tampaknya takut pada Dev dan tidak berani bergerak maju. Ambil hidupmu, bertanya pada Dev. Dev melompat tinggi dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang yang tajam menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter di atas laut. Melihat ini, Batu buru-buru mengendalikan binatang raksasa itu dan melompat keluar dari air. Kemudian ekor binatang raksasa itu menyapu ke arah Dev. Dengan gelombang pedang pembunuh naga di tangan Dev, ekor binatang raksasa itu langsung terputus, dan darah menodai sebagian besar laut. Binatang raksasa itu meratap sebentar, dan tubuhnya jatuh kembali ke permukaan air. Tubuh Batu jatuh dari kepala binatang raksasa itu, dan binatang raksasa itu ingin melarikan diri dari air. Tubuh Dev langsung masuk ke dalam air dari udara, dan pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh binatang raksasa itu. Pedang pembunuh naga kemudian menebas tubuh binatang raksasa itu, dan pil binatang sebening kristal melayang di air. Dev membuka tangannya, mengambil pil binatang di tangannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan Nabatu melarikan diri ke kejauhan dengan sangat beruntung. Sudut mulut Dev terangkat sedikit, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar. Kemudian menebas tubuh binatang raksasa itu, dan pil binatang sebening kristal melayang di air. Engah! Pedang pembunuh naga meluncur ke tubuh Batu, dan kemudian kembali ke tangan Dev. Dan tubuh Batu terbelah menjadi dua, dan dia jatuh ke dalam air dengan berat. Beberapa hiu datang dan melahap tubuh Batu. Kebenaran dan kejahatan pada akhirnya kebenaran kan menang, hanya menunggu waktunya tiba. Setelah membunuh Batu, Dev tinggal di Pulau Tengkorak. Ini adalah tempat yang baik untuk berlatih kultivasi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin anggota staf mengendarai kapal pesiar ke pantai. Melihat kapal pesiar yang kembali, Frederick tampak bingung. Karena sebelum keberangkatan, Dev sudah mengatakan bahwa kapal pesiar akan diizinkan berkeliaran di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, dan dia perlu berlatih. Tapi sekarang dia kembali begitu cepat, rasanya sangat tidak normal. Hanya setelah Frederick memanggil semua kru bersama, dia mengerti apa yang telah terjadi. Namun, Frederick tahu kekuatan Dev, jadi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia memberi kru sejumlah besar uang, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, "Sekarang kamu ambil uang itu dan pergi jalan-jalan. Tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kamu tidak tahu apa-apa, apalagi mengungkapkan di mana Tuan Chen berada. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tinggal di kota Nanhua."
Jangan khawatir, Bos Jin, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan uang itu, semua staf pergi. Waktu berlalu hari demi hari, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan terakhir, diskusi tentang Dev di forum seni bela diri jelas tidak seramai dulu. Namun, masih ada beberapa kekuatan yang diam-diam menyelidiki keberadaan Dev. Dalam 2 minggu terakhir, kekuatan Dev telah meningkat pesat. Dev saat ini telah mencapai kekuatan Wusong peringkat 8. Setelah memberinya periode waktu, tidak masalah untuk menembus puncak Wusong dan melangkah ke Wuhou setengah langkah. Bahkan mungkin untuk melangkah ke alam Wusong yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Yaitu, tahap jiwa baru lahir dari dunia kultivasi abadi. Jika benar-benar mencapai keadaan ini, maka Dev akan menjadi abadi. Selama jiwa baru lahir di dalam tubuh tidak terluka, bahkan jika tubuh fisik rusak parah, perlahan-lahan dapat pulih. Sekarang, selain Frederick dan awak kapal pesiar, tidak ada yang tahu keberadaan Dev. Frederick, di sisi lain, bungkam dan tidak pernah menyebut Dev kepada orang lain. Tapi pada hari ini, ia kultivasi abadi. Frederick berjemur di bawah sinar matahari di halaman rumahnya. Tiba-tiba, beberapa orang dengan pakaian ketat menerobos masuk, dan beberapa anggota keluarga Jin mati secara tragis. Frederick terkejut dan buru-buru bangkit dan menatap beberapa orang di depannya. "Kamu siapa?" Frederick menunjukkan kepanikan di matanya. Karena dia bisa merasakannya, kekuatan beberapa orang di depannya jauh lebih kuat darinya. "Di mana Dev?" Satu orang maju selangkah dan bertanya pada Frederick. "Apa yang kamu katakan?" "Siapa Dev? Aku tidak tahu." Frederick menggelengkan kepalanya. Pria itu mendengus dingin, lalu melambai, tubuh Frederick tanpa sadar mendatangi pria itu. "Aku akan memberitahumu siapa aku adalah Orlando King dari Lembah Pembunuh. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, di mana Dev?" Orlando memegang Frederick di satu tangan, dan matanya dingin. Begitu dia mendengar kata-kata, Lembah Pembunuh, kaki Frederick langsung melunak. Lembah Pembunuh adalah sekte kultivasi jahat. Meskipun dikejar dan dibunuh, mereka telah sembunyi selama 2 tahun terakhir, dan reputasi Lembah Pembunuh terkenal di luar, dan hampir semua orang di dunia seni bela diri mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu bahwa metode pembudidaya jahat itu kejam dan haus darah, dan tidak dikendalikan oleh aturan seni bela diri apapun? Aku benar-benar tidak tahu." Frederick gemetar, tetapi dia masih tidak memberitahu keberadaan Dev. Orlando tersenyum dingin, "Jangan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan memberimu 3 hari, dan aku akan kembali. Jika aku tidak melihat Dev dalam 3 hari, aku akan membiarkan kalian semua mati." Setelah Orlando selesai berbicara, dia melepaskan Frederick, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak membunuh Frederick, karena jika dia membunuh Frederick, tidak ada yang tahu keberadaan Dev. Melihat Orlando King pergi, Frederick langsung jatuh ke tanah, terjebak dalam dilema. Tetapi setelah memikirkannya berulang kali, Frederick menjelaskan beberapa patah kata, dan segera pergi ke dermaga, naik ke perahu dan berlayar ke laut. Dia akan pergi ke Dev, lagi pula, dia mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Jin, dan dia tidak berani bertaruh. Tepat setelah Frederick pergi, di kamar hotel, seorang murid lembah penjahat buru-buru melapor ke Orlando. "Tuan Sekte, Frederick itu baru saja pergi ke laut dengan kapal. Kemungkinan dia pergi mencari Dev." Para murid melaporkan. "Ya." Orlando mengangguk, "Saya tidak berpikir Dev ini cukup pintar. Dia bahkan tahu untuk bersembunyi di laut, tidak heran dia tidak dapat ditemukan." Pada saat Frederick pergi mencari Dev di laut, Orlando King merilis pesan untuk membunuh Dev di forum seni bela diri. Segera, berita menyebar di dunia seni bela diri, dan semua orang sedikit bingung, mengapa lembah penjahat, yang telah menghilang, tiba-tiba muncul dan membunuh Dev. Faktanya, Orlando tidak ingin menjadi begitu terkenal. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator jahat. Jika mereka bertindak dengan cara yang begitu terkenal, mereka mungkin diburu oleh sekte lain. Tapi tidak mungkin, apa yang diminta Douglas Ju, Orlando hanya bisa melakukannya. Alasan mengapa Douglas Ju ingin melakukan ini adalah untuk mencegah orang meragukan aliansi seni bela diri mereka. Dev mati, dan itu dilakukan oleh lembah penjahat.
Selain itu, lembah penjahat adalah kultivator jahat, dan tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Rumah naga di Kyoto. Jaiden menyipitkan matanya sedikit setelah mengetahui bahwa Orlando King dari lembah penjahat akan membunuh Dev. Ini semakin menarik, dan bahkan lembah penjahat muncul. Sepertinya harta karun di tubuh Dev benar-benar membuat banyak orang merindukan. Jaiden berpikir bahwa lembah penjahat Orlando King akan membunuh Dev, dan juga untuk kristal naga di Dev. Meskipun banyak sekte aristokrat yang menginginkan kristal naga di Dev juga, tetapi bagaimanapun, mereka semua terkenal dan jujur, dan mereka masih memiliki kendali resmi, jadi tidak ada yang berani secara terbuka merilis pesan pembunuhan Dev di seni bela diri. Forum. Bahkan jika orang-orang ini ingin membunuh Dev, mereka akan bertindak secara rahasia dan tidak ingin diketahui. Jika tidak, itu akan segera ditargetkan oleh pihak yang berwenang, belum lagi Dev juga orang yang mendapat perlindungan khusus dari Tuan Si. Tapi lembah penjahat ini berbeda, mereka sendiri adalah kultivator jahat, dan mereka sama sekali tidak diakui secara resmi. Jadi tidak masalah membicarakan pembunuhan Dev dengan cara yang begitu terkenal. Patriark, lembah penjahat ini sangat terkenal, apakah ada sesuatu di balik layar? Hayden bertanya pada Jaiden dengan bingung. Bagaimanapun, kultivator jahat seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan berkelahi, dan semua sekte kultivator jahat juga tersembunyi. Namun pada saat ini, lembah penjahat bertindak dengan cara yang menonjol, pasti ada alasannya. Mungkin ada seseorang di belakang panggung, mungkin juga Orlando ini telah melangkah ke Wuhou. Aku ingat 2 tahun yang lalu, orang ini sudah berada di puncak Wuzong. Sekarang kita menghitung waktu, sangat mungkin dia akan memasuki ranah Wuhou. Tapi pergerakan orang ini memang agak aneh. Bahkan jika dia melangkah ke ranah Wuhou dan bertindak dengan cara yang begitu terkenal, dia pasti akan terbunuh. Jaiden berkata dengan ringan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih perlu mengirim seseorang untuk berurusan dengan Dev secara rahasia? Hayden bertanya. Jaiden melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk saat ini, bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, maka Dev pasti tidak akan bisa hidup. Pavilion penjaga Kyoto. Pergerakan terkenal dari lembah penjahat Orlando King membuat Tuan Si sangat kesal. Para pembudidaya jahat sangat terkenal, itulah kelalaian tugas mereka. Melihat wajah Tuan Si yang jelek, Winston dan sekelompok orang tidak berani berbicara. Winston, apakah kamu tidak tahu keberadaan Dev sekarang? Tuan Si memandang Winston dan bertanya. Winston menggelengkan kepalanya, Tuan Si, saya benar-benar tidak tahu di mana Dev bersembunyi. Tuan Si, sejak Dev datang ke Kyoto, dia telah membalikkan dunia seni bela diri di Kyoto dan membuat kekacauan. Saya pikir dia harus diusir. Sekarang banyak keluarga seni bela diri diam-diam menginginkan nyawanya. Lembah penjahat dan para pembudidaya jahat ini telah muncul, dan akan sulit untuk membersihkan ibu kota di masa depan. Jack Sing, yang berada di samping Tuan Si, berkata. Sebagai kapten penegak hukum, Jack Sing sangat sibuk selama ini, terutama setelah Dev membunuh Walton Kuo, banyak orang mulai tidak puas dengan tim penegak hukum mereka. Bagaimanapun, Walton Kuo adalah direktur dari aliansi seni bela diri, Dev membunuhnya dengan profil tinggi, tetapi tim penegak hukum tidak melakukan apa-apa. Namun, ketika Tuan Si berbicara, Jack Sing tidak berani menentangnya. Kamu tidak mengerti, alasan mengapa aku melindungi Dev di mana-mana adalah untuk membuatnya mengacaukan seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. Hanya dengan cara ini beberapa ikan besar yang bersembunyi di kedalaman akan ke permukaan. Lembah penjahat tiba-tiba muncul, tindakan terkenal seperti itu adalah contoh terbaik. Tuan Si menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Baik Jack Sing maupun Winston tidak mengerti apa maksud Tuan Si, jadi tidak ada yang berbicara. Kapten Sing, Anda memimpin seseorang untuk melacak lokasi lembah penjahat Orlando King saat ini, dan memimpin seseorang untuk menangkap orang-orang ini. Para pembudidaya jahat ini sangat terkenal, ini adalah provokasi bagi pemerintahan kita. Tuan Si memerintahkan. Ikuti perintah Raja Kepiting. Jack Sing memimpin perintah untuk pergi. Pulau Tengkorak. Di mana Dev?
Dev tenggelam dalam latihannya, tetapi seseorang tiba-tiba masuk ke pulau itu, menyebabkan Dev bangun dari latihannya dalam sekejap. Namun, ketika dia melihat orang itu datang, Dev sedikit mengernyit. Frederick, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya pada Frederick. Tuan Chen, tolong selamatkan keluarga saya. Setelah Frederick selesai berbicara, dia berlutut di depan Dev. Dev mengangkat telapak tangannya dengan ringan, mengangkat Frederick, dan kemudian bertanya. Tolong jelaskan dulu, apa yang terjadi? Frederick memberitahu Dev tentang ancaman Orlando. Mendengarkan lembah penjahat dan Orlando King ini, Dev merasa sangat asing. Lagi pula, lembah penjahat ini tersembunyi, dan Dev tidak pernah berhubungan dengan dunia seni bela diri. Tuan Chen, para pembudidaya jahat ini tidak memiliki kemanusiaan. Sekarang hanya Tuan Chen yang bisa menyelamatkan keluarga saya. Frederick sekarang menaruh semua harapannya pada Dev. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargamu, aku akan kembali bersamamu sekarang. Karena keluarga Jin dalam bahaya, Dev tidak akan tinggal diam. Dev naik ke kapal dan bergegas kembali ke kota Nanhua bersama Frederick. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali, Orlando memimpin seseorang untuk menumpahkan darah keluarga Jin. Lusinan orang terbunuh, dan gadis-gadis dari keluarga Jin dipermalukan sebelum mereka dibunuh. Bagi para pembudidaya jahat ini, membunuh orang adalah hal yang normal. Seluruh keluarga Jin diselimuti darah, seperti api penyucian. Saat Orlando hendak meninggalkan rumah Jin, beberapa orang berseragam mendekat. Tim penegak hukum? Melihat orang itu datang, Orlando langsung mengerutkan kening. Dan Jaxing melihat mayat keluarga Jin, wajahnya menjadi pucat, dan matanya meledak marah. Orlando King, aku membiarkanmu melarikan diri beberapa tahun yang lalu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berani muncul dan membunuh orang dengan tidak bermoral. Hari ini aku harus membawamu kembali dan dijatuhi hukuman mati. Jaxing mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Dan anggota penegak hukum lainnya juga sangat marah. Kapten Singh, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi kekuatanmu belum meningkat. Kamu menyakitiku saat itu, tapi sekarang aku ingin membalas dendam. Setelah Orlando selesai berbicara, auranya langsung melonjak, dan kemudian dia meninju Jaxing. Melihat ini, Jaxing mengerutkan kening, dan kemudian lingkaran cahaya mulai muncul di sekujur tubuhnya. Lingkaran perak, seperti gelombang cahaya, terus menyebar. Pada saat yang sama, anggota tim penegak hukum lainnya melemparkan tali emas di tangan mereka. Beberapa tali langsung dijalin menjadi jaring besar di udara, diselimuti warna biru tua. Selama itu ditutupi oleh jaring besar ini, tidak peduli seberapa kuat kultivator jahat itu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Setelah melihat jaring besar, Orlando tiba-tiba mundur, dan berkata dengan ekspresi jijik, Jaxing, tidakkah kamu berani melawanku 1 lawan 1? Kamu benar-benar menggunakan jaring ini untuk menangkapku? Saya seorang penegak hukum. Apapun bisa saya lakukan dengan kultivator jahat seperti Anda. Misi saya adalah untuk menangkap Anda dan kembali. Jaring di tubuh Jaxing terbang ke arah Orlando satu persatu. Sebuah lingkaran cahaya menutupi tubuh Orlando. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Sosok Orlando tiba-tiba menyusut, melarikan diri dari lingkaran cahaya, dan kemudian melompat dan melarikan diri ke dinding. Tapi tepat saat Orlando melompat, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Segera setelah itu, dia menendang tubuh Orlando dengan keras. Sosok Orlando langsung jatuh ke tanah, dan kemudian menghancurkan lubang besar di tanah. Orlando menatap sosok yang tiba-tiba muncul, matanya sedikit kental. Dev? Ketika Orlando melihat orang itu datang, jejak kesungguhan melintas di wajahnya. Jika dia diminta untuk berurusan dengan Jaxing dan Dev pada saat yang sama, dia pasti tidak akan menjadi lawan. Istriku. Putraku. Frederick memasuki halaman, dan setelah melihat mayat di halaman dan keadaan tragis kerabatnya, dia bergegas menangis. Frederick memegang mayat istri dan anak-anaknya di lengannya, menangis ke langit. Wajah Dev sangat suram, dan aura pembunuhnya langsung menyelimuti seluruh keluarga Jin. Pada saat ini, Jaxing menatap Dev yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi wajahnya agak rumit.
Dia masih ingat saat pertama kali melihat Dev, saat itu Dev masih menjadi pria yang tidak berarti di matanya. Jika Naga Lima tidak menyelamatkan Dev, Dev pasti sudah terbunuh sejak lama. Tapi lihatlah Dev hari ini. Itu hanya beberapa bulan sejak hari itu. Kekuatan Dev telah berkembang ke titik di mana dia menganggapnya serius. Frederick menangis dengan getir, seluruh dirinya tampak gila. Orlando King, aku akan membunuhmu. Frederick tiba-tiba menyerang Orlando. Pada saat ini, Frederick tidak takut, dan satu-satunya pikirannya adalah membalaskan dendam kerabatnya. Jangan. Melihat ini, Dev buru-buru ingin menghentikan Frederick. Tapi sudah terlambat. Frederick bergegas di depan Orlando, tetapi dia bahkan tidak bergerak, tetapi Orlando menampar kepalanya, langsung menghancurkan kepalanya. Melihat ini, Dev mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya gemeretak. Orlando, kamu terlalu lancang. Kamu berani menyakiti orang di depanku. Jika aku tidak membawamu kembali hari ini, aku tidak layak menjadi kapten. Jack Sing sangat marah, tubuhnya memancarkan cahaya perak, dan kemudian dia menarik cambuk perak dari pinggangnya. Tetapi ketika Jack Sing hendak menyerang Orlando, dia dihentikan oleh Dev. Apa yang sedang kamu lakukan? Jack Sing mengerutkan kening dan bertanya pada Dev. Dia milikku, tidak ada dari kalian yang bisa membunuhnya. Mata Dev dingin dan dia berkata dengan dingin. Orlando ini adalah seorang kultivator jahat. Saya diperintahkan oleh Tuan Si untuk menangkapnya. Jack Sing tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani berbicara dengannya seperti ini. Mata Dev berkedip dingin, aku berkata, hanya aku yang bisa membunuhnya, jika ada yang berani melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Niat membunuh pada Dev terus meningkat, dan matanya mulai memerah. Melihat Dev seperti itu, Jack Sing terkejut sesaat, tapi dia mundur. Melihat ini, Orlando segera menunjukkan keangkuhan di wajahnya. Jika Dev sendirian, dia tidak takut pada siapapun di sini. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam lusinan keluarga Jin. Dev memandang Orlando dan berkata dengan acuh tak acuh. Terserah kamu. Setelah Orlando selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, seperti embusan angin, ubin di atap terus berguling dan terbang. Kekuatan Wu Hou setengah langkah langsung terungkap, meskipun hanya satu langkah dari puncak Wuzong, nafas Wu Hou setengah langkah jelas jauh lebih kuat. Tapi aura kuat ini tidak berpengaruh pada Dev. Pada saat ini, momentum Dev seperti pelangi, dan dia tetap tidak bergerak. Melihat ini, aura Orlando melonjak lagi, dan tubuh Dev juga terkejut pada saat ini, dan cahaya keemasan agung meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, dua napas bertabrakan bersama, menghasilkan ledakan hebat. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan menjadi kusam, seluruh bumi bergetar, dan villa keluarga Jin mulai runtuh. Semua orang terpengaruh oleh energi besar ini, dan mereka mulai mundur satu persatu. Dan Jack Sing melambaikan tangannya, dan kekuatan besar mengelilinginya, membuat ruang lingkup ledakan sekecil mungkin. Dev, jangan bertarung di sini, atau seluruh kota Nanhua akan dihancurkan oleh kalian berdua. Wajah Jack Sing menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya, dan mencoba melambaikan gelombang cahaya, mengimbangi setelah tabrakan antara Dev dan nafas Orlando. Melihat ini, Dev buru-buru menyingkirkan tangannya, dan kemudian menatap Orlando dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo pergi ke pinggiran kota. Apakah kamu berani? Aku di sini untuk membunuhmu, kenapa kamu tidak berani? Orlando mendengus dingin. Dev melompat dalam sekejap, dan kemudian terlihat bayangan yang mengarah langsung ke bukit tandus di pinggiran kota. Orlando mengikuti dengan cermat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Jack Sing menghela nafas panjang, dan kemudian memimpin beberapa orang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Dev dan Orlando itu telah mencapai gunung tandus. Begitu Orlando tiba, dia segera melancarkan serangan. Dengan paksaan tak berujung pada dirinya, dia menuju ke arah Dev seperti gunung. Aura yang menakutkan membuat bebatuan terbang melintasi gunung yang tandus, dan seluruh gunung mulai runtuh. Segera setelah itu, paksaan tanpa akhir mengembun di atas kepala Dev. Sebuah palu raksasa yang tak tertandingi muncul di atas kepala Dev.
Palu raksasa itu sepertinya jatuh dari langit, bersinar dengan cahaya keemasan. Di atas palu raksasa, satu demi satu kilat melintas, dan kemudian menebas. Dalam sekejap, ada suara gemuruh di tanah, batu dan pohon hancur, dan tubuh Dev tampak hangus pada saat ini, mengeluarkan bau berasap. Jack Sing di kaki gunung, melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung mengembun. Kekuatan Orlando ini sangat cepat, dia terlalu kuat. Jack Sing tidak pernah berpikir bahwa tingkat perkembangan Orlando dalam beberapa tahun terakhir jelas jauh lebih cepat daripada dia. Penggarap jahat berlatih Qigong, dan kekuatan mereka tumbuh dengan cepat. Jika tidak, mengapa ada begitu banyak orang yang mengambil risiko untuk menjadi kultivator jahat dan berlatih Qigong jahat? Kapten, aku khawatir Dev ini sama sekali bukan lawan dari Orlando itu, kan? Seorang anggota penegak hukum melihat pemandangan di depannya dan bertanya pada Jack Sing. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Meskipun Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan Orlando ini hampir mendekati Wuhou. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Jack Sing menatap pertempuran di puncak gunung. Pada saat ini, tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan potongan sisik emas tumbuh dari tubuh Dev, seperti baju besi di tubuh Dev. Bergemuruh. Langsung ditampar. Kilatan petir lainnya menyambar Dev, dan Dev melompat di bawah tekanan yang luar biasa. Segera setelah itu, Dev mengepalkan tangan kanannya, dan seluruh kepalan itu terbungkus cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Dev menghancurkannya dengan pukulan, dan menghantamkannya dengan keras ke palu raksasa yang telah mengembun. Ketika tinju Dev menyentuh palu raksasa yang kental langsung hancur, berubah menjadi cahaya putih kecil dan menghilang. Dan sosok Dev ada di udara, seperti seorang dewi yang turun dari bumi, melihat ke bawah pada semua hal di langit. Jack Sing menatap Dev, matanya penuh kengerian, kekuatan Dev ini sangat sulit untuk dipahami, dia memang jenius, tidak heran Tuan Si sangat menghargainya. Tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhmu. Kamu telah melatih tubuh emas yang begitu bagus. Orlando menatap Dev, jika saya membiarkan Anda berkembang, dunia seni bela diri mungkin akan berantakan. Setelah Orlando selesai berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memancar dari dadanya, cahaya keemasan ini mengikuti Dev, dan bahkan ada perkelahian. Setelah itu, seluruh tubuh Orlando tampaknya diselimuti oleh baju besi cahaya keemasan. Lihat seni tubuh suciku, dan tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan. Setelah Orlando selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya, dan energi bergulir mulai meningkat. Setelah teriakan marah, dia naik ke langit. Tubuh Orlando seperti roket yang diluncurkan, dengan ekor api di belakangnya, bergegas menuju Dev dengan sangat cepat. Saya pikir kecepatannya terlalu cepat, sehingga ada semburan suara pecah di langit, dan suara itu tak henti-hentinya, sehingga orang lain buru-buru menutup telinga mereka. Dev memandang Orlando yang bergegas, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia bahkan bertabrakan dengan Orlando. Keduanya akan mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk membuat tubuh mereka lebih keras dari yang lain. Dentang. Suara tabrakan logam keluar, dan batu-batu di seluruh gunung langsung berubah menjadi bubuk oleh gelombang suara yang dipancarkan. Tetapi Orlando pusing, dan organ-organ dalamnya mulai berjatuhan. Potongan cahaya keemasan jatuh dari udara, dan potongan sisik bercampur dengan cahaya keemasan. Tapi lampu dan sisik emas ini menghilang seketika setelah jatuh ke tanah. Datang lagi. Dekat dengan cepat. Orlando berteriak dengan marah, dan kemudian menabrak Dev dengan keras. Dentang. Dentang. Kedua orang itu berubah menjadi dua pita emas, bertabrakan dan berpisah di udara, bertabrakan. Melihat adegan ini, yang lain semua tercengang. Mereka belum pernah melihat pertarungan seperti ini sebelumnya, di mana pertarungan ini, itu hanyalah tabrakan paling primitif. Jack Sing semakin ketakutan, dia berpikir, jika itu adalah dirinya sendiri pada saat ini, dapatkah dia menahan tabrakan Orlando atau Dev sendirian? Pada akhirnya, jawaban yang didapat Jack Sing adalah tidak. Dengan tabrakan seperti itu, Jack Sing memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan sama sekali, dan tubuh fisiknya yang tidak begitu kuat bisa dihancurkan. Segera,
Cahaya keemasan di tubuh Orlando meredup, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan dia terengah-engah. Tabrakan seperti itu terlalu melelahkan. Dev, di usia yang begitu muda, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu benar-benar jenius. Aku bisa menggunakan keahlianmu untuk membantuku melompat ke dunia Wuhou. Orlando terengah-engah, menatap Dev dan berkata. Dia ingin mengalahkan Dev, dan kemudian menyerap keterampilan Dev untuk membantu dirinya berkultivasi. Jika Anda dapat menyerap kekuatan Dev, itu bisa ratusan kali lebih kuat dari esensi orang biasa. Itulah yang aku maksud. Kekuatan sepertimu bisa membantuku berkultivasi. Dev memandang Orlando dengan dingin. Dev juga memiliki niat ini untuk waktu yang lama, dia ingin menyerap semua basis kultivasi Orlando dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Jika itu hanya wusung biasa, itu tidak akan membantu kultivasi Dev saat ini. Tetapi untuk Wuhou setengah langkah seperti Orlando, bantuannya akan berbeda. Kamu juga bisa menyerap kekuatan? Orlando memandang Dev dengan heran, mungkinkah kamu belum juga mengolah kekuatan jahat? Bagaimana aku bisa seperti kalian para pembudidaya jahat? Dev mendengus dengan jijik, kamu pembudidaya jahat, demi kultivasi, bukan lagi manusia, dan kamu bahkan tidak sebagus binatang buas. Lancang. Orlando sangat marah, di dunia ini, kekuatan dihormati, selama kekuatan saya tinggi, siapa yang berani berbicara tentang saya? Orlando melambaikan tangannya ke bawah, dan kerikil dan puing-puing di bukit tandus terbang ke udara satu demi satu. Seolah-olah langsung tersedot oleh warna biru laut. Puing-puing kerikil itu mulai mengembun dan membungkus, langsung membungkus biru tua. Segera, Orlando dibungkus menjadi manusia batu setinggi lebih dari 10 meter. Dengan cara ini, Dev tampak sangat tidak berarti di kaki pria batu ini. Bersambung ke episode 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.